turunan Jerman, jadi kadang-kadang kita bonding tentang itu karena anak-anak dia kan juga ada beberapa yang anak campuran gitu. But anyway, hari ini menurut aku acaranya spesial karena kita menunjukkan kepada dunia walaupun L'Oreal itu adalah sebuah brand internasional, ternyata produk-produk yang mereka miliki persentase tinggi diproduksi di Indonesia. Jadi sebenarnya tuh L'Oreal is Indonesia, dan produk-produk yang diproduksi Indonesia bahkan gak hanya untuk konsumen Indonesia tapi juga di Asia Tenggara secara menyeluruh gitu. Jadi L'Oreal benar-benar memberdayakan orang Indonesia karena memberikan lapangan kerja yang besar luar biasa untuk masyarakat kita, dan juga memberikan apa ya, kayak training, tempat-tempat training dan sekolah-sekolah bagi orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang sains sehingga mereka bisa menjadi researcher buat brandnya gitu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan yang diangkat derajatnya melalui pendidikan dan juga diajarkan agar kemampuan mereka di bidang STEM lebih kuat gitu. Tapi ya tahun ini aku bersyukur banget karena aku belum bisa menjadikan apa-apa, tapi ada kemungkinan besar bakal ada event-event di luar negeri lagi bersama L'Oreal. Tapi tahun ini pun udah luar biasa karena diawali dengan aku ke Shanghai bertemu dengan Anne Hathaway, dan itu pengalaman yang luar biasa. Sempat netizen apa ya, mungkin agak shock karena seorang Anne Hathaway menggenggam tangan aku dan menariknya. Tapi mungkin kenapa bisa kayak gitu, mungkin banyak teman-teman media kan belum sempat interview aku dan bertanya, emang apa sih yang aku bilang ke Anne Hathaway? Jujur, aku kan orangnya secara nggak sengaja anti-mainstream. Aku nggak suka kalau ketemu orang tuh hanya kamu cantik atau acting keren gitu. Mungkin yang membuat Anne Hathaway luluh hatinya saat aku bertemu dia bulan lalu adalah karena aku bilang ke dia secara sangat-sangat sungguh-sungguh, aku bilang, Anne, aku dari kecil udah nonton kamu di layar kaca dan aku merasa sangat terhormat bisa ada di sebuah acara dengan kamu, dan aku hanya ingin bilang aku sangat berterima kasih atas proyek film yang akhir-akhir ini baru kamu ambil, karena film tersebut mengangkat isu standar ganda antara perempuan dan laki-laki, dan menurut aku itu sangat powerful karena aku benar-benar percaya bahwa film itu mampu membuka mata orang-orang akan apa kekurangan yang ada dalam masyarakat kita, dan menurut aku kamu sangat berani sudah mengambil peran tersebut. Jadi terima kasih atas jasa kamu dalam industri perfilman kita ini, dan mungkin saking detailnya komplimen yang aku berikan kepada dia, akhirnya dia merasa bahwa ya memang aku mengikuti perjalanan karir dia dan bukan hanya pengagum yang melihat dia dari permukaan gitu. Apa aja sih yang cinta tahu ke Anne sendiri, kebanggaan akademi seperti apa? Kalau sama Anne Hathaway aku lebih banyak membicarakan proyek terbaru dia sih, karena seperti aku bilang, menurut aku film dia The Idea of You itu meng-highlight standar ganda yang ada antara laki-laki dan perempuan, dan ekspektasi yang ada terhadap perempuan apalagi saat menjalankan hubungan yang romantis gitu. Tapi di luar itu kita ngomongin gimana caranya apa ya, merubah aksen atau pronunciation kita saat memerani peran tertentu, gimana caranya bikin aksen yang lebih British, bagaimana aksen yang mungkin di luar aksen sehari-hari kita gitu. Jadi ya perbincangannya lebih ke dunia perfilman sih gitu. And also saat dia mau pamit, yang buat aku sangat shock dan gak terlupakan adalah dia yang menghampiri aku dan bilang, oh my god cinta, aku udah takut banget gak bisa pamit sama kamu, it was such a pleasure meeting you, dan dia akhirnya yang peluk aku dan kita cipika-cipiki. Jadi aku belajar dari seorang Anne Hathaway, seberapa besar pun karir kita, sebagaimana terkenal pun kita, menjadi sosok yang humble, down to earth, dan menghormati orang lain itu sangat penting. Jadi kayaknya kita semua butuh reminder itu dimanapun kita dalam kerjaan kita, sebagaimana tinggi pun posisi kita dalam karir kita, being humble and being kind and respecting everyone is very important. Cin selalu jadi brand ambassador dan mewakili Indonesia. Hal apa aja yang kamu dapatkan yang tadinya tidak tahu, pada akhirnya kamu mengetahui?
saat kalian berkompetisi di luar negeri atau melakukan sesuatu di luar negara kita sendiri, jangan pernah merasa minder. Karena Indonesia itu potensinya luar biasa. Aku rasa banyak banget orang Indonesia yang kedepannya akan menunjukkan bahwa negara kita itu hebat. Tapi langkah pertama adalah buanglah rasa minder, sadarlah bahwa kamu berhak untuk sukses dan dihormati orang lain. Gitu. Baru-baru ini Kak Cinta Yes. peduli akan lingkungan gitu untuk bersih-bersih sampah dan segala macamnya, boleh diceritain nggak sih Kak kegiatannya beberapa hari lalu? Iya, jadi kebetulan minggu lalu aku melakukan bersih-bersih bareng fans aku. Karena mungkin teman-teman media nggak tahu ini, tapi besok, persis besok tanggal 7 Februari adalah ulang tahun karir aku atau anniversary karir aku yang ke-18. Jadi 7 Februari 2025 itu 18 tahun aku udah berkarya di industri entertainment. Jadi udah 7 hari ini sebenarnya aku setiap hari ada event dengan fanbase aku. Salah satunya minggu lalu mungut sampah di daerah Jakarta Pusat gitu. Karena dalam karir aku percaya aku ingin selalu membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang mengikuti dalam karir aku. Jadi kegiatan bersih-bersih ini nggak hanya dilakukan minggu lalu, tapi adalah sebuah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap beberapa bulan. Kemarin pun kita mengunjungi rumah singgah di mana kita memberikan free check up mata untuk anak-anak yang kurang mampu yang mayoritas mengidap penyakit kanker. Dan besok untuk penghujung acaranya sebagai celebration karir aku selama 18 tahun, kita akan ke Dufan gitu. Jadi aku sama fans aku akan main ke Dufan besok. Ajak siapa aja Cinta ke Dufan? Fans aku ada 35 orang healers yang akan bareng-bareng aku seharian bermain di Dufan seperti masa anak-anak kecil dulu.